balik lagi di Sharing Coding. Jadi video selanjutnya adalah mengenai tentang trigger ya pada database. Jadi video sebelumnya kan kita sudah membuat prosedural atau prosedur. Jadi sekarang kita membuat sebuah trigger, yang mana trigger ini kita fungsikan untuk mengisi sebuah data ke table lain ya. Pengertian dari trigger sendiri adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Jadi trigger ini akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah script pada tabel tertentu itu dijalankan, maka kode prosedural pada si trigger ini akan otomatis berjalan ya. Jadi si trigger ini otomatis berjalan ketika ada sebuah kode tertentu ya pada tabel sebelumnya, atau tabel A dan tabel B. Contoh misalkan tabel A-nya itu tabel yang akan dijalankan, tabel B-nya itu adalah tabel triggernya ya. Jadi si tabel A ketika dieksekusi maka akan membuat pemicu untuk tabel B agar dieksekusi gitu ya. Contoh kecilnya, ada sebuah tabel yang mana tabel user berisikan fieldnya ada ID petugas, username, password, dan level. Kemudian ada tabel log user berisikan tentang ID petugas, username, dan date. Jadi tabel user ini kita berikan tentang tabel user, dan tabel log user ini adalah triggernya ya. Jadi trigger tabelnya ini tabel log user. Ini contoh kecilnya. Jadi ketika si tabel user ini dijalankan ya, maka akan menjalankan perintah trigger untuk tabel log user. Contoh misalkan kita mengisi tabel user yaitu ID petugas, username, dan password, kemudian ada level. Jadi ini akan menjalankan sebuah trigger untuk tabel log user. Contoh misalkan mengisi ID petugas dari ID ini, kemudian username dari username tabel user, kemudian date ya. Karena di sini tidak ada date ya, jadi kita tampilkan di tabel log user. Jadi ini fungsinya adalah ketika ada user yang membuat sebuah user lain ya, jadi kita bisa tahu dari log usernya kapan itu dijalankan, kapan itu diisi ya. Jadi dari date ini itu kapan diisi kita bisa tahu ya. Ini contoh kecil. Jadi trigger ini bisa digunakan berbagai macam ya. Jadi bukan hanya untuk menyimpan log user aja. Jadi contoh misalkan kita mengisi barang, data barang di sini, nanti misalkan triggernya itu adalah membuat kategori dari barang ini gitu ya. Jadi ini dua tabel ini bisa dijalankan bersamaan ya, jadi bisa diisi bersamaan misalkan kita membuat sebuah trigger gitu. Jadi triggernya ini adalah pemicunya itu adalah si table user. Jadi si pemicu table user ini akan menjalankan table log user juga. Jadi ini saling berhubungan ya. Tapi kalau misalkan kita table log ini kita isi tanpa mengisi table user, itu tidak bisa, kecuali pengaturannya itu ada yang namanya after dan before. Jadi after itu ketika si table user diisi, maka akan mengisi data log user. Itu untuk after. Tapi ada yang namanya before. Ketika before itu adalah sebelum kita mengisikan table user, jadi table log user ini sudah diisi dulu gitu ya. Jadi makanya tergantung dari kegunaannya atau kebutuhannya, apakah itu after atau before ya, after atau before.
Nah, mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Oke, kalian coba buka yang namanya phpMyAdmin ya. Di sini saya sudah punya table. Kita buka table database yang sebelumnya kita buat, yaitu db appspp. Di sini sudah ada table login petugas dan data petugas. Jadi saya ingin ketika data petugas ini diisi ya, ini akan mencatat tanggal mulai kapan diisinya gitu ya. Jadi ketika data petugas ini diisi, tanggalnya itu tercatat di log insert petugas. Cara membuat sebuah trigger adalah pada kolom tab di atas ini ada yang namanya triggers. Ini bisa kalian klik triggersnya. Sebelumnya saya sudah mencoba. Ini saya hapus dulu. Nah, pada kolom data petugas kalian klik triggers ya, atau kalau misalkan kalian masih di database juga masih bisa klik more, kemudian ada triggers sama tampilannya. Nah, ketika ingin membuat trigger baru, kalian klik di create new trigger. Di sini ada tampilan sebuah form. Yang pertama ada trigger name ya, terus table, time, event, definisi, dan definer. Oke. Nah, trigger name-nya ini kita isikan contoh misalkan log insert petugas gitu ya. Jadi nama triggernya ini adalah log insert petugas. Kemudian table yang mana yang kita jadikan sebuah pemicu, contoh misalkan data underscore petugas ya. Kemudian time-nya, nah ini tadi before atau after. Jadi trigger ini dijalankan before atau after insert, update atau delete ya. Kita karena ingin menjalankannya after, jadi ketika si data petugas ini diisi, maka akan menjalankan sebuah kode di bawah sini gitu ya. Eventnya adalah insert ya. Untuk saat ini kita insert dulu, jadi update atau delete kita abaikan. Jadi kodenya itu sama seperti kita mengisikan data ke dalam table ya. Jadi yang pertama adalah insert into nama tabelnya apa. Jadi tabelnya sudah saya buat di sini, log insert petugas. Kemudian kita set ya. Jadi setnya itu yang pertama ID petugas ya, sama dengan, jadi si ID petugas ini akan mengisi ID petugas yang ada pada log insert petugas. Jadi yang pertama kita tulis lagi new titik ID petugas, koma, kemudian kita isikan yang namanya username. Kita ambil username dari data petugas yang diisi ya, kemudian kita isikan ke dalam log insert petugas, sama new juga titik username, koma, kemudian di log insert petugas ada yang namanya date ya. Date-nya itu kita isikan dengan now ya, jadi tanggal sekarang ya. Jadi tanggal sekarang pada saat di input itu tanggal sekarang ya. Jadi kita isikan. Scriptnya sudah, definernya kita tidak perlu isi, diabaikan saja. Kemudian kalian klik go. Trigger log insert petugas has been created ya. Jadi untuk membuat sebuah kode trigger itu sama fungsinya untuk menambahkan atau mengubah atau mendelete atau menghapus ya data pada table tertentu.
Contoh misalkan kan tadi saya ingin mengisikan data ke log insert petugas dari data petugas gitu ya. Jadi kodenya adalah insert into log insert petugas. Jadi nama tabelnya, kemudian kita set. Nah, kita set itu ID petugas sama dengan ID petugas. Kemudian username-nya juga sama, new username. Untuk date-nya itu tanggal sekarang. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba mengisikan data petugas. Ini oke saja. Data petugasnya coba kita insert. Ini kita isi sembarang 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian saya isikan dengan username-nya. Kemudian passwordnya kita isikan, kemudian nama petugasnya juga sama, dan levelnya kita isikan admin misalkan. Klik go. Nah, data ini sudah masuk. Kemudian kita lihat di log insert petugas, lognya juga sudah masuk. ID petugasnya 1 2 3 4 5 6 7, username-nya AD, date-nya itu tanggal sekarang. Jadi si ID petugas dan username-nya ini diambil pada saat kita mengisi data petugas gitu ya. Karena untuk date-nya ini adalah kita isinya no, jadi tanggal sekarang yang diisi. Nah, log insert petugas itu isinya ID petugas, username, dan date. Jadi kenapa saya isi 3 ini saja? Jadi yang saya ingin catat adalah hanya ID petugas, username, dan date. Nah, ini tidak saya isikan atau tidak saya berikan primary key dan foreign key ya. Gitu. Nah, ini adalah sebuah trigger. Jadi scriptnya sangat simple ya dari trigger itu. Karena prosedur juga pun sama sebenarnya. Prosedur pun juga sama. Jadi bedanya prosedur itu di sebelah sini ya. Prosedur itu pertama kita begin dulu, select bintang from ya, tergantung kalian mau ambil datanya semuanya atau beberapa gitu ya. Select bintang from. Kalau bintang ini kalian diambil semuanya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil misalkan di sini ID kelasnya aja, berarti nanti yang nampilannya ID kelas gitu. Karena data kelas itu ada ID kelasnya ya. Ini karena bintang kalian ingin mengambil semuanya, ya berarti bintang semuanya. Tapi kalau mau ngambil 2 misalkan ID kelas, kemudian nama kelas misalkan. Jadi ada 2 data, pemisahnya adalah koma di sini. Ya, jadi ID kelas dan nama kelas akan ditampilkan ketika mengakses get data kelas. Gitu ya. Ini saya kembalikan. Nah, close. Untuk bagian trigger mungkin cukup sampai di sini ya. Nah, mungkin next video selanjutnya kita baru membuat sebuah templating dari tampilan web aplikasi kita gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jika memang nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.